Jangan bicara investasi sebelum teman-teman ngelakuin 8 hal ini. Halo semuanya, thank you banget ya udah berkunjung ke YouTube channel ini. Semoga teman-teman banyak dapat insight ya. Tahun 2020 sampai 2021 ini banyak banget yang bicarain masalah investasi. Investasi saham lah, reksadana, cryptocurrency, dan lainnya. Tapi pertanyaannya, apa teman-teman udah tahu apa yang harus dilakuin sebelum investasi? Berikut 8 hal yang bisa teman-teman lakuin sebelum mulai investasi. Oh ya, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ya. Yang pertama, itu adalah cash flow. Cash flow itu apa sih? Simpelnya cash flow itu adalah duit yang masuk ke dompet kamu, yang akan kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari kamu. Kamu harus pastiin banget kalau cash flow kamu itu positif. Maksudnya gimana, Kak? Positif itu berarti pengeluaran kamu lebih kecil daripada pemasukan kamu. Kalau pengeluaran kamu sebulan 2 juta, pastiin pemasukan kamu itu lebih dari 2 juta. Tapi Kak, tiap bulan tuh aku nggak sampai minus sih. Cuman yang ngepas aja gitu. Nah, kalau itu yang kejadian sama kamu, aku mau nyaranin kamu buat nambah income stream. Bisa dari bisnis atau lainnya. Untuk yang udah berkeluarga, aku mau saranin banget nih untuk kamu selalu jaga komunikasi masalah planning investasi kamu sama pasangan kamu ya. Kedua, pastiin dana yang kamu pakai untuk investasi adalah dana dingin. Maksudnya dana dingin di sini adalah dana yang emang udah kamu sisihin yang kepisah daripada kebutuhan sehari-hari kamu dan juga kebutuhan jangka pendek kamu. Aku mau kasih contoh case ya. Misalkan nih, tahun depan atau 2 tahun lagi kamu mau bayar uang sekolah anak atau kamu mau DP rumah. Nah, jangan banget dana kayak gini kamu pakai untuk instrumen investasi risiko tinggi, kayak misalkan saham dan cryptocurrency. Karena bisa aja pas kamu mau tarik, investasi kamu tuh lagi floating loss. Contohnya seperti ini. Langkah yang ketiga, pastiin kamu pangkas hutangmu. Utang yang aku maksud di sini itu utang jangka pendek ya. Kayak misalkan utang kartu kredit, utang sama orang, atau utang yang sejenisnya. Tapi kalau utang kayak KPR yang jangka panjang misalkan 10, 15, sampai 20 tahun, ya nggak masalah teman-teman. Asal kamu well manage. Yang keempat adalah dana darurat. Dana darurat adalah sejumlah dana yang udah kamu siapin untuk cover kebutuhan mendadak kamu. Atau misalkan pas lagi kamu kena musibah. Aku kasih contoh ya, misalkan tiba-tiba kamu dalam satu perjalanan, ban motor atau ban mobil kamu pecah. Di saat inilah kamu bisa nyairin. Contoh kedua, tiba-tiba HP kamu tuh kecemplung ke air. Di saat inilah kamu bisa beli HP pakai dana darurat kamu. Kalau gitu, berapa jumlah dana darurat yang harus kita siapin? Sejujurnya teman-teman, nggak ada angka saklek untuk ini. Tapi kalau boleh aku simpulin, untuk yang single bisa 3 kali dari pengeluaran per bulan teman-teman. Kalau untuk yang berkeluarga bisa 6 kali. Jadi aku kasih contoh ya. Misalkan yang single pengeluaran per bulan 3 juta. Berarti 3 kali 3 9 juta teman-teman. Kalau untuk yang berkeluarga misal pengeluaran per bulan 5 juta. Berarti 5 kali 6 30 juta. Terus aku sering banget nemuin pertanyaan ini. Lebih bagus mana? Jumlah dana darurat itu berdasarkan pengeluaran atau pendapatan. Misalkan nih, pengeluaranku 3 juta, tapi pendapatanku 6 juta. Nah, aku ambil angka yang mana, Kak? Sejujurnya, nggak ada angka saklek mengenai ini. Tapi kalau aku boleh advice, kamu bisa pakai pengeluaran aja. Itu udah cukup kok. Karena aku udah berkeluarga, jumlah dana darurat aku tuh 6 kali. Aku pribadi baginya kayak gini. 1 kali pengeluaran di rekening tabungan istri aku. 1 kali di rekening tabunganku. Dan 4 kali aku taruh di reksadana pasar uang. Tapi Kak, kalau misalkan aku ngumpulin dana darurat dulu, kapan aku mulai investasinya? Kalau aku boleh saran, teman-teman tuh wajib banget untuk ngumpulin dana darurat dulu. Sambil ngumpulin, teman-teman tuh bisa belajar investasi. Atau kalau teman-teman udah pingin banget nih investasi, aku ngasih saran. Nah, teman-teman bagi aja 50% ke dana darurat, 50% ke investasi kamu. Atau bisa juga 70-30. 70 ke dana darurat dan 30% ke investasi. Aku paling banget males untuk ngumpulin dana darurat. Karena menurutku lama banget ngumpulinnya. Ya aku pingin aja langsung investasi. Dan di tengah-tengah investasi, ternyata aku ada kebutuhan mendadak.
di mana aku harus nyairin sejumlah dana. Ternyata tabunganku tuh nggak cukup. Mau nggak mau, ya aku harus nyairin dana investasi aku. Yang dalam keadaan loss itu, teman-teman bisa lihat di gambar ini. Lossnya tuh gede banget teman-teman. Ya mau nggak mau, aku harus realize loss. Nah aku pingin teman-teman itu belajar dari sini. Jangan sampai teman-teman kayak aku dulu. Bayangin deh, kalau aku punya dana darurat, minimal tuh aku nggak harus nyairin ini. Yang kelima adalah belajar teman-teman. Apapun instrumen investasinya, teman-teman tuh harus belajar dulu. Tapi Kak, kalau aku belajar, nanti tuh teman-temanku tuh udah untung. Sedangkan ya aku masih belajar terus. Nah, ini nih. Teman-teman tuh nggak usah takut untuk ketinggalan kereta. Akan selalu ada kesempatan untuk meraih keuntungan di pasar modal. Jadi kalau teman-teman lewat satu kesempatan, kesempatan lain tuh udah ngantri untuk datang ke teman-teman. Asal teman-teman siap. Menurut pengalaman aku, ada 6 tools yang teman-teman bisa pakai untuk belajar. Yang pertama, seminar teman-teman. Yang kedua, teman bisa diskusi, ngobrol sama teman-teman yang udah terlibat duluan di investasi. Yang ketiga adalah baca buku. Aku pribadi ngefek banget sih sama ini. Ini juga yang pertama kali bikin aku kenal sama investasi. Yang keempat, teman-teman bisa aktif juga nih di YouTube. YouTube itu teman-teman bisa belajar dari video dan juga komen-komennya. Kalau aku sih sering juga bacain komen-komennya, karena kita bisa dapat beberapa sudut pandang. Yang kelima, teman-teman juga bisa belajar melalui Instagram. Di Instagram ini banyak banget akun-akun yang sharing masalah ilmu investasi. Oh iya teman-teman, YouTube channel ini juga punya Instagram loh, namanya Tumbuh Kembang Asetku. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan untuk DM. Thank you ya. Selanjutnya, teman-teman juga bisa belajar dari internet. Di internet ini ada banyak banget sumbernya. Contohnya, teman-teman bisa baca berita. Terus teman-teman juga bisa belajar kayak di forum kayak Quora. Di Quora itu, teman-teman bisa nanya pertanyaan apapun. Terus teman-teman juga bisa ngasih tanggapan. Atau teman-teman bisa belajar dari blog atau website yang dibuat sama influencer. Nah, teman-teman udah tahu semua sekarang sumbernya dari mana aja. Teman-teman bisa kolaborasiin semuanya. Jangan hanya terpaku sama satu titik aja. Yang keenam adalah set goal. Set goal ini penting banget teman-teman. Karena berbeda set goal akan berbeda jenis investasinya. Aku kasih contoh ya. Melalui grafik ini kita bisa lihat semakin return investasi tinggi tentu diikuti juga dengan risikonya. Nah, aku mau ngasih contoh di sini untuk penempatan set goal yang pernah aku lakuin. Misalkan 1-3 tahun ke depan aku mau liburan. Otomatis aku tempatkan di instrumen yang volatilitasnya rendah, yaitu deposito dan RDPU. Yang kedua, misalkan 3-5 tahun aku mau DP rumah. Aku tempatkanlah di obligasi dan RDPT. Untuk kebutuhan jangka panjang aku bisa aku tempatkan di saham atau reksadana saham indeks. Yang ketujuh, ini penting banget teman-teman, namanya proteksi. Teman-teman tuh wajib banget punya ini. Nah, biasa orang kaitkan dengan asuransi kesehatan. Kalau kita, itu biasanya sih udah ada di cover sama BPJS Kesehatan. Nah, aku mau ngasih tahu buat teman-teman yang belum punya, bikin dulu deh, baru teman-teman terjun ke investasi. Jangan dibolak-balik dulu. Kenapa sih Kak harus kayak gitu? Nih, aku misalin ya. Teman-teman invest nih, 1 tahun. Teman-teman ngumpulin tiap bulan. 1.500.000, 1 juta. Teman-teman kumpulin terus. Sampai setahun teman-teman menghasilkan 20 juta. Dengan return 10%. Berarti jadi 22 juta. Terus tahun depannya, ternyata teman-teman amit-amit kena musibah atau kena sakit lah. Karena teman-teman gak punya asuransi, ya teman-teman mau gak mau harus nyairin dana investasi teman-teman. Untuk teman-teman yang mau upgrade, teman-teman juga bisa ambil asuransi kesehatan dari perusahaan swasta. Tapi sih kalau aku pribadi ngambil juga teman-teman asuransi kesehatan swasta. Karena menurutku ada beberapa kondisi yang tidak bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Dan ternyata di-cover nih sama asuransi kesehatan ini. Makanya aku ambil. Baik untuk aku dan juga buat keluarga aku. Untuk asuransi kesehatan, simpelnya itu ada 2 jenis. Ada yang asuransi kesehatan konvensional, ada asuransi kesehatan yang unit link. Simpelnya, yang konvensional tuh nggak ada nilai investasinya teman-teman. Jadi kalau udah selesai masa pertanggungan ya selesai aja. Tapi kalau yang unit link itu teman-teman punya dana yang ditempatkan untuk proteksi dan ada sebagian yang ditempatkan untuk investasi. Gunanya buat apa ya? Nah, investasi ini bisa teman-teman nikmatin
pada saat udah selesai masa pertanggungan. Atau misalkan pas teman-teman nggak bisa bayar premi, nah dana investasi inilah yang bisa cover premi teman-teman. Terus bagus yang mana, Kak? Nah, kalau aku pribadi sih, aku prefer yang konvensional, teman-teman. Aku sendiri udah ambil. Kenapa sih aku nggak ambil yang unit link? Aku tuh prefer untuk misahin, teman-teman, dana proteksi dan dana untuk investasi. Kan kalau aku campur tuh menurutku kurang optimal. Tapi kembali sesuaiin sama profil teman-teman ya. Karena bisa aja ini cocok untuk teman-teman. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih milih untuk ngolah sendiri. Dan berikutnya ada namanya asuransi jiwa. Simpelnya asuransi jiwa ini asuransi yang akan cair pada saat tertanggung atau yang punya polis itu meninggal. Misalkan nih, seorang pencari nafkah. Biasanya kan seorang ayah ya. Misalkan dia meninggal tiba-tiba. Nah, otomatis kan harus ada dana yang ditinggalkan untuk keluarganya, untuk kelanjutan sekolah, kelanjutan kehidupan, dan lainnya. Nah, dana asuransi jiwa inilah yang mengcover tersebut. Yang kedelapan adalah sedekah, teman-teman. Sedekah ini penting banget. Dulu itu aku mikirnya kalau kita mau sukses di dunia, ya kita melakukan bisnis, investasi, kerja, sama kita harus cut expense kita. Hidup seirit mungkin, seefisien mungkin. Sampai suatu ketika aku ngirit masalah sedekah ini, teman-teman. Kalau misalkan di awal bulan kita udah sedekah, dari tengah sampai akhir, kalau ada kesempatan sedekah ya kita nggak ikutan. Karena menurut kita adalah ini keluar dari budget. Tapi ternyata lapangan berkata lain, teman-teman. Sedekah ini ternyata nggak cuman membantu kita di akhirat, teman-teman, tapi dia juga bantu kita untuk sukses di dunia. Untuk detailnya, nanti aku lampirin link di deskripsi terkait video apa aja sih yang dulu motivasi aku. Untuk teman-teman yang punya pengalaman terkait masalah sedekah, bisa langsung sharing di kolom komen ya. Kita harap ceritamu tadi bisa bantu motivasi teman-teman yang lain juga. Jadi, itu adalah 8 hal yang harus teman-teman lakuin sebelum mulai investasi. Aku harap ini bisa ngasih insight untuk teman-teman. Dan kalau teman-teman merasa, waduh ribet banget ya, mau investasi aja harus ada 8 hal ini. Teman-teman bisa lihat di gambar ini, membutuhkan 6 bulan untuk membangun sebuah mobil Rolls Royce. Namun hanya 13 jam untuk membangun sebuah mobil Toyota. Harus ada proses yang kita laluin, teman-teman. Proses inilah yang membuat kita makin baik dari waktu ke waktu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.